Ya, modelnya nanti dulu. Pertama ngecek pull in coil, ya pull in coil. Caranya menghubungkan terminal ST dengan terminal C, ya terminal bisa dijauh kalau yang kira-kira jelas. Terminal ST dengan terminal C. Terminal C ini yang pendek, terminal ST yang lancip. Ini jalurnya harus bergerak. Kalau bergerak berarti pull in coilnya bagus. Ya, nanti punjernya bisa masuk gini nanti. Ya, saya ulangi. Pull in coil menghubungkan terminal C dengan terminal ST dengan terminal C. Ya, jalurnya bergerak berarti bagus. Yang kedua, memeriksa pull in coil. Pull in coil itu fungsinya biar ini punyanya tetap di dalam sini. Ya, menahan biar punya tetap jalan. Caranya terminal ST, ya, hubungan terminal ST ya tadinya yang merah misalnya. Kemudian yang hitam di bodi dari saklar solenoid. Nah, jalurnya harus gerak. Kalau tidak bergerak berarti apa? Pull in coilnya putus. Kalau putus nanti punyanya masuk ini langsung keluar lagi, tidak ada yang nahan. Ya, dan berikutnya memeriksa plat kontak. Ya, plat kontak itu fungsinya untuk meneruskan arus listrik dari terminal B ke terminal C. Fungsinya itu. Caranya kita hubungkan tes listrik kita, misalnya yang merah pada terminal B, yang hitam di terminal C. Kemudian punjernya ditekan. Ya, punjernya ditekan. Jalur avometer harus bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti apa? Plat kontaknya jelek. Ini semua. Gimana, Dimas? Bergerak? Ya, terminal B. Kemudian sama terminal C sambil punjernya ini ditekan. Berarti di sini. Gimana punjernya galuk? Gerak? Gerak, Pak. Miliknya senjata? Gerak. Miliknya si Leti? Gerak, Pak. Gerak. Bener loh ya? Jangan sampai enggak dicoba. Enggak bergerak. Oh, berikutnya memeriksa fuel coil. Coba kita. Nah, fuel coil. Coba sentuhin. Ya, fuel coil. Sentuhin. Fuel coil itu kumparan Ini ya, gas yang ini. ada di dalam ini. Pak, enggak gerak, berarti pas Pak, ini cuma setengah Pak geraknya Pak tuh. Kamu berapa itu coba nyepi? dikali 10 apa kali 100? Kali 10. Coba kali 10 apa kali 100? Sama aja Pak. Sama aja, berarti baterainya lemah. Kali 10. Boleh yang hitam dipendek atau yang ini semua kali hubungan. Coba kali. Ya, selanjutnya ya. Ini, kamu mana? Nanti dulu. Berjalan nanti. Nah, nanti kamu ketinggalan nanti. Itu yang mana? Bawa masuk dulu. Berikutnya memeriksa fuel coil. Ya, kumparan yang ada di dalam ini. Caranya bagaimana? Caranya kita kan pertama ngecek hubungan antar kumparan ini. Ini dengan ini. Ya. Misalnya ini kumparan ini positif atau negatif. Ini yang negatif ya. Yang negatif itu yang ujungnya ini di solder dengan bodi ini, dengan joknya ini. Kumparan ini negatif. Negatif dengan negatif. Ya, negatif dengan negatif. Ini jalur avometer harus bergerak. Coba dulu. Ayo coba dulu. Negatif sama negatif. Nah, negatif sama negatif. Firman diperhatikan ini coba. Nah, sambil dicoba, sambil dicoba tidak bisa nanti. Tuh, udah kamu tidak mau belajar ini, nanti lupa lagi nanti. Ini loh, dicek, diperiksa. Udah tahu Pak ini periksa enggak. Ya. Itu lihat dalamnya bohong. Ini ya. Negatif dengan negatif, jalur avometer harus bergerak. Positif dengan positif, jalur avometer harus bergerak. Ini mengecek hubungan antar kumparan. Ya, mana gerak? Gerak semua. Miliknya si Gilang? Berapa? Mana? Halo, gimana halo? Gerak. Berikutnya
memeriksa ground test atau kebocoran pada fuel oil. Caranya menghubungkan terminal negatif dengan positif. Ya. Negatif dengan positif. Jadi terminal ini ya ujungnya ini ya. Ujungnya negatif dengan sampingnya. Ini tidak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti konslet, bocor. Ya. Memeriksa tadi apa? Ground test atau kebocoran. Dan saya ulangi sekali lagi. Memeriksa hubungan antar kumparan caranya negatif dengan negatif jarum manometer harus bergerak, positif dengan positif jarum manometer harus bergerak. Ya, kirinya yang negatif di sini dihubungkan dengan bodi. Ya, atau yang positif biasanya kabelnya ada yang kabel keluar menuju ke terminal ini yang positif. Terus berikutnya Ini mana Pak? Ini Pak. armatur. Ini Pak. Cemana? Memeriksa armatur. Ya, armatur seperti ini. Ini ya armatur atau angkat atau jangkar. Ya, caranya bagaimana? Pasif diperiksa dulu sih. Ini meriksa ini Pak. Nah kan? Diperiksa dulu. Langsung ini langsung. Nanti jalan nanti. Yang pertama memeriksa hubungan antar sirip. Ya, memeriksa hubungan antar sirip. Ya, sirip yang sebelah sini dengan sebelah sini. Sebelah sini dengan sebelah sini. Sini dengan sini. Jangan disimpulkannya siripnya. Ya, ini harus terhubung. Jarumnya bergerak. Di mana ini bergerak ini? Gerak. Miliknya Jaka? Gerak. Miliknya Dimas? Gerak. Lutfi? Bergerak. Gerak. Gilang? Gerak. Gerak. Iya, memeriksa Rusak, Pak, ini. hubungan terbuka antar sirip yang penting ada tanda gerak. Terus berikutnya memeriksa ground test pada armatur. Ground test atau kebocoran. Caranya bagaimana? Menghubungkan sirip pada armatur ini dengan komutator yang ada di atasnya ini. Yang warnanya kuning kemasan biasanya. Ya, hubungan sini dengan atas ini. Ini tidak boleh gerak. Kalau gerak berarti bocor komplek. Ya, ini bisa terbakar. Di mana Lutfi? Gerak enggak? Enggak. Ya. Rusak Pak. Dimas? Enggak gerak. Nah, terus berikutnya memeriksa kondisi kopling starter. Kondisi kopling starter ini ya, caranya dibiarkan keluar masuk atau ke atas bawah seperti ini. Ini harus bisa bergerak. Ya, kalau tidak bisa bergerak, berarti kopling starternya tidak bisa masuk atau menghentikan. Ya, ini harus bisa keluar masuk. Gila ini pemain handal lah. Gimana bilangnya Gilang? Gerak Pak. Gerak Gerak. Aman. Ini gerak ya. Bilangnya ini mesti harus coba kalau yang mana? Nah, ya. Terus berikutnya memeriksa roda gigi pinion. Ini Pak. Nah, roda gigi pinion ya. Itu namanya punyer. Ini roda gigi pinion ini. Kenapa saya ngomong sekali sih? Ya. Roda gigi pinion caranya diputar searah jarum jam. Ya, diputar searah jarum jam. Ini harus muter. Kalau tidak muter, berarti apa? Rusak. Macet. Ya. Kemudian diputar berlawanan arah jarum jam ke kiri. Nggak bisa. Ini tidak boleh berputar. Kalau mutar berarti gol. Ya lost ya. Tidak berfungsi nanti. Gol. Terus berikutnya lagi memeriksa ini. Ini apa namanya? Yang seperti apel ini, bukan apel. Ya, ini namanya drive lever. Harus bisa jika-jika seperti ini. Yang kedua, di sini tidak boleh retak ataupun putus. Kalau putus satu nanti tidak bisa. Ya. Terus berikutnya ini apa? Tutup
sikat atau Sikat. cukup beras. Ya. Sikat. Ini tidak boleh patah. Ya, tidak boleh patah. Terus berikutnya memeriksa beras holder. Pancang bolong. Ya, beras holder itu dudukan sikat. Nggak ada Pak ini Pak. Itu yang mana Masa Pak? enggak ada? Nggak ada. Oh Nah, iya. itu ada. Itu loh. Ini. Kirain Ini. Nah, Ya ya Pak. nah, ini tidak boleh pecah, tidak boleh patah. Kalau pecah nanti pegasnya melenting. Ah Pak. Sikatnya nggak bisa ketahan. Ya, ini namanya beras holder. Udah. Man. Kita pasang tang. Dilihat ada yang pecah, retak atau tidak. Caranya seperti itu. Enggak. Terus Ininya dulu Pak. ini adalah lagi mengukur panjang sikat. Ya, mengukur panjang sikat menggunakan apa? Vernier caliper. Ya, coba di pause dulu. Pause. Saya ajari cara mengukur panjang sikat ini ya. Ini menggunakan rahang yang dalam ini, 25. bukan rahang yang luar. Ya, rahang dalam. Ini kita ukur yang arah memanjang. Arah memanjang. Mana Pak? Kelihatan Pak. Pak gimana? Nah Ini. oke. Mana tadi? Ih. Ya, Goblok sih ukur arah memanjang. Ini 10,30. Ya, 10,30. Oke. Kita ukur. 10,30. Kurang lebih minimal 5 atau 6 mili. Berarti ini masih bagus. Ya. Kemudian yang lokasi ini nanti perlu di solder kembali. Itu ada yang ditanyakan terkait dengan pemeriksaan ini? Tidak ada. Sekarang dilakukan, ya, matangkan hari ini yang belum bisa tanya. 10 Pak. Ya, 10,10. Besok pagi, ya, sebelum istirahat ya, kita ujian. Maaf, Pak. Saja, terima kasih.